Di pagi hari, matahari baru menampakkan sinarnya yang pucat, memantul samar di kaca gedung Sekolah Internasional Haicheng Elite Academy. Di depan gerbang besi tinggi, mobil-mobil mewah berbaris rapi, sebagian berkilau di bawah sinar matahari. Sebagian lagi perlahan menunggu anak-anak turun. Di antara barisan itu, berdiri seorang wanita muda berusia 32 tahun, Lin Shuiying, dengan pakaian sederhana, kaos katun biru tua dan celana panjang hitam, membawa tas ransel kain lusuh di punggungnya. Rambut hitam panjangnya diikat rendah, tanpa make-up, dengan wajah polos namun menenangkan. Tangannya menggenggam erat tas sekolah putrinya, Lin Yuhan, gadis berusia 7 tahun dengan wajah manis khas Tionghoa, rambut panjang diikat kepang rapi, dan seragam sekolah yang rapi. Saat Yuhan keluar dari gerbang sekolah, mata Shuiying berbinar melihat putrinya tersenyum. Namun, momen bahagia itu segera ternodai. Lihat itu, ibunya siapa sih? Suara nyaring seorang wanita muda terdengar dari balik mobil mewah berwarna putih. Wanita itu Zhang Meiling, ibu dari teman sekelas Yuhan berusia 30 tahun, berpenampilan glamor, rambut pirang disanggul tinggi, jas bermerek dengan tas tangan kulit mahal, dan sorot mata penuh sinis. Meiling mencondongkan tubuh dari jendela mobil, menatap Shuiying dari atas ke bawah. Hahaha, bajunya lusuh banget. Apa dia nggak malu jemput anak ke sekolah elit pakai pakaian murahan begitu? Katanya sambil tertawa kecil. Shuiying menunduk sebentar, menarik napas, dan tersenyum sopan. Pagi, Bujang. Terima kasih sudah menunggu. Ucapnya tenang, suaranya lembut tapi tegas. Tidak ada nada marah. Meiling mengangkat alisnya, menyeringai. Katanya orang tua Lin Yuhan. Kayaknya nggak cocok sekolah sini. Anak Anda pasti gampang dikalahkan anak-anak lain. Yuhan, yang mendengar komentar itu menatap ibunya dengan cemas. Ibu, jangan dengar mereka, bisiknya pelan. Shuiying tersenyum lembut pada putrinya, menepuk pundaknya. Tenang, Yuhan. Kita bisa menghadapi semua orang dengan senyum. Meiling tidak puas. Ia melangkah keluar dari mobilnya, mengangkat dagu tinggi, dan melangkah mendekati Shuiying. Dengar ya, Bu Lin. Di sini bukan tempat untuk ibu-ibu seperti Anda. Anak-anak di sini mereka berbeda. Jika mau anak Anda bertahan, Anda harus belajar menyesuaikan diri. Shuiying menatap mata Meiling dengan tenang. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat Meiling merasa aneh. Seolah ada aura kekuatan yang tersembunyi. Namun Shuiying hanya tersenyum manis. Terima kasih atas sarannya, Bu Zhang. Yuhan sudah siap belajar dengan baik. Itu yang terpenting bagi saya. Yuhan menggenggam tangan ibunya lebih erat. Hatinya bangga sekaligus cemas. Ia tahu ibunya sederhana, tapi selalu membuatnya merasa aman. Meiling mengerutkan dahi, merasa kalah dengan sikap sopan Shuiying. Entahlah. Kita lihat saja nanti. Saat Yuhan melangkah masuk ke sekolah, Shuiying menatap gerbang besi itu sebentar. Dalam hatinya ia tersenyum kecil. Meiling tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Lin Shuiying mungkin tampak sederhana, bahkan miskin, tapi dunia tidak menilai dari pakaian atau mobil mewah. Ia menyimpan rahasia besar, rahasia yang akan mengubah semua pandangan orang. Setelah Yuhan masuk, Shuiying berjalan pelan ke trotoar, menunggu taksi untuk pergi. Saat itu teleponnya berdering. Nama di layar CEO Lin Group. Shuiying mengangkat telepon sambil tersenyum. Ya, saya sudah menangani semua persiapan untuk rapat global hari ini. Tentu saja, semuanya berjalan lancar. Ucapnya tenang, sambil menatap gedung sekolah yang masih terlihat di kejauhan. Di luar sana, semua orang mengira dia hanyalah ibu biasa. Namun di balik penampilan sederhana itu, Lin Shuiying adalah salah satu orang terkaya dan berpengaruh di dunia, pemilik Lin Group, konglomerat multinasional, yang asetnya mencapai puluhan miliar yuan. Ia menutup telepon dan tersenyum kecil, menatap ke langit biru yang mulai cerah. Ia tahu, suatu hari, semua orang yang meremehkannya akan terkejut melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari itu, Shuiying kembali ke mobil sederhana yang menunggunya. Di sepanjang jalan Haicheng, ia menyadari satu hal. Dunia ini penuh orang yang menilai dari penampilan, tapi kebenaran selalu akan muncul pada waktunya. Dan untuk Lin Shuiying, waktu itu tidak akan lama. Pagi di Haicheng Elite Academy semakin ramai. Koridor luas dengan lantai marmer putih berkilau dipenuhi anak-anak dan orang tua. Sebagian sibuk berbicara, sebagian lagi memeriksa ponsel. Papan pengumuman besar menampilkan agenda hari itu. Pelajaran, ujian keterampilan, dan program ekstrakurikuler. Yuhan berjalan pelan, tangan menggenggam tas ransel kain miliknya. Matanya mengikuti teman-teman sekelasnya yang memakai seragam rapi dengan tas merek terkenal. Sekilas, ini merasa berbeda tapi ia menegakkan kepala.
tersenyum sopan kepada siapapun yang menatapnya. Di pojok koridor, terdengar suara Mei Ling memanggil putrinya, Zhang Lian, gadis berusia 7 tahun, rambut lurus disisir rapi, ekspresi angkuh khas anak orang kaya. "Lihat siapa itu, Ibu Lian," katanya sambil menunjuk ke Yuhan. Ibunya, baju lusuh lagi. Kenapa sekolah sini membiarkan anak-anak seperti itu masuk? Mei Ling menoleh, menatap Yuhan dengan tatapan meremehkan. "Iya, anak-anak seperti itu. Mereka tidak akan bertahan lama di sini. Kita harus mengawasi Lian. Jangan sampai terpengaruh." Di kelas, guru pembimbing, Mr. Chen, pria Tionghoa usia 35 tahun. Berbadan tinggi, rambut pendek rapi, sedang menyiapkan daftar kehadiran. Ia memperhatikan Yuhan yang masuk dengan sopan dan duduk di bangku pojok. Mata Yuhan berbinar, ia menatap papan tulis yang penuh diagram dan catatan. Semangatnya terlihat jelas. Namun, tatapan beberapa murid lain membuatnya ragu sejenak. Ada bisik-bisik, suara tawa kecil, dan beberapa murid menatap tas kain lusuhnya dengan rasa heran. "Lihat tasnya, murah banget," gumam seorang anak perempuan sambil menatap Yuhan. Yuhan menelan ludah, tapi ia mengingat kata-kata ibunya. "Tenang, Yuhan, kita bisa menghadapi semua orang dengan senyum." Ia menenangkan diri, duduk tegak, dan membuka buku catatannya. Saat jam pelajaran pertama dimulai, guru Mr. Chen mulai menjelaskan materi. Yuhan mengikuti dengan seksama, menulis dengan rapi di buku catatannya. Kepintarannya terlihat jelas, setiap jawaban yang ia berikan tepat dan cepat. Namun, Mei Ling yang duduk di bangku belakang kelas untuk memantau Lian, tidak bisa menahan komentar sinisnya. "Ah, lihat dia. Tidak punya gaya, tapi pintar. Hati-hati Ibu Lian, jangan sampai anakmu kalah." Yuhan menatap Mei Ling sebentar dengan pandangan polos tapi penuh tekad. Sekilas, Mei Ling merasa terganggu, seolah ada aura yang berbeda dari gadis kecil itu. Selesai jam pelajaran pertama, waktu istirahat tiba. Anak-anak berhamburan keluar, sebagian bermain di halaman, sebagian lain duduk di kafe sekolah yang elegan. Yuhan duduk di bangku pojok sendirian, sambil membuka bekal sederhana yang dibawa ibunya. Sebuah kotak makan sederhana, namun rapi dan bersih. Mei Ling, yang sedang membawa Lian ke taman, melihat Yuhan makan. Ia mengangkat alisnya dan berseru dengan nada mengejek. "Lihat itu masih bawa bekal lusuh lagi." Anak-anak lain makan sandwich artisan, sementara dia, nasi kotak biasa. Yuhan menoleh sebentar, tersenyum kecil pada Mei Ling. "Terima kasih, Bu Zhang, tapi saya nyaman dengan bekal ibu saya," ucapnya lembut. Mei Ling terdiam sebentar. Senyum Yuhan membuatnya merasa jengkel. Tidak ada rasa minder, tidak ada kebingungan, hanya ketenangan yang aneh bagi seorang anak seumuran itu. Di kantin, beberapa murid mulai mendekati Yuhan, penasaran dengan kesederhanaannya. Beberapa bertanya apakah ia anak orang kaya, tapi Yuhan hanya tersenyum dan berkata, "Ibu saya cukup sederhana, tapi beliau selalu memastikan saya bisa belajar dengan baik." Sementara itu, di luar sekolah, Lin Xueying sedang menghadiri rapat daring dengan Dewan Direksi Lin Group. Ia duduk di ruang kantor yang elegan, dikelilingi layar monitor, dokumen kontrak, dan grafik bisnis. Di balik pakaian sederhana dan ransel lusuhnya, ia memimpin perusahaan yang menguasai berbagai sektor. Teknologi, properti, energi, hingga media internasional. "Transaksi saham kita naik 12% hari ini," ucapnya pada Dewan. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Strategi diversifikasi mulai terlihat hasilnya. Pastikan tim regional siap menghadapi ekspansi Asia Tenggara bulan depan. Dewan tersenyum, kagum dengan kemampuannya. Mereka tidak tahu bahwa Xueying baru saja menjemput putrinya dari sekolah dengan pakaian lusuh dan tas kain biasa. Dunia luar dan dunia nyata di sekolah Yuhan benar-benar terpisah oleh dua sisi kehidupan Lin Xueying. Kembali di sekolah, Mei Ling mulai merasakan adanya perubahan kecil. Setiap kali Yuhan menjawab pertanyaan guru dengan tepat, tatapan iri mulai muncul di wajahnya. Anak-anak lain pun mulai menatap Yuhan dengan campuran kagum dan penasaran. Yuhan tersenyum dalam hati. Ia tahu ini baru awal. Ia mungkin berbeda dari teman-temannya, tapi keunggulannya tidak akan lama tersembunyi. Saat bel pulang berbunyi, Yuhan berlari keluar, menemukan ibunya sudah menunggunya di mobil sederhana. Xueying tersenyum melihat putrinya berlari. "Bagaimana hari pertamamu, Yuhan?" Tanyanya lembut. "Seru, Bu, tapi Bu Zhang, dia masih menyebalkan," ucap Yuhan sambil tertawa kecil. Xueying tertawa ringan, menepuk kepala putrinya. "Jangan khawatir, Yuhan. Dunia ini penuh orang yang meremehkan.
tapi ibu selalu ada di belakangmu. Di balik senyum itu, Shueying sudah merencanakan langkah berikutnya. Suatu hari, semua orang yang menilai dari pakaian dan status akan terkejut mengetahui siapa sebenarnya Lin Shueying, ibu sederhana yang tak kalah hebat dari siapapun di dunia ini. Hari kedua di Haicheng Elite Academy dimulai dengan udara pagi yang lebih cerah. Matahari memantul dari kaca tinggi gedung sekolah, menciptakan cahaya hangat di koridor marmer putih. Anak-anak berlarian menuju kelas, suara riang bercampur dengan aroma kopi dari kafe sekolah. Yuhan, gadis 7 tahun berambut kepang panjang, melangkah masuk dengan senyum penuh semangat. Ia membawa tas kain lusuh yang sama, tapi matanya berbinar, siap menghadapi hari baru. Di belakangnya suara Mei-ling terdengar lagi, nyaring dan penuh nada sinis. Lihat itu, tetap dengan gaya lusuhnya. Rasanya ingin tertawa saja, gumam Mei-ling pada putrinya, Zhang Lian, yang berjalan di sebelahnya dengan tas kulit mewah berlogo desainer. Lian mengerutkan dahi, menatap Yuhan dengan campuran penasaran dan iri. Bu Zhang, kenapa sekolah membiarkan anak seperti dia masuk? Kita harus waspada, bisiknya, mencoba terdengar bijak. Saat bel berbunyi, para murid menuju kelas. Yuhan duduk di bangku pojok, membuka buku catatannya, dan menyiapkan alat tulis. Hari Tunu guru Morel, Mr. Chen, akan mengadakan kompetisi matematika kelas. Sebagian besar murid menatap Yuhan dengan heran, mengetahui reputasinya belum dikenal. Mulai sekarang, kita akan mengadakan uji kemampuan cepat. Ucap Mr. Chen dengan senyum. Setiap murid akan diberikan soal berbeda. Jangan ragu untuk berpikir kreatif. Begitu soal dibagikan, Yuhan mengerjakannya dengan cepat dan teliti. Jawabannya tepat. Bahkan beberapa soal yang dianggap sulit oleh murid lain bisa ia selesaikan tanpa kesalahan. Di pojok kelas, Mei-ling memandangi Yuhan dengan mata terbelalak. Anak itu cepat sekali. Tidak mungkin dia dari keluarga sederhana, gumamnya, merasa cemas. Lian menatap ibunya, terpesona dan sekaligus cemas. Ketika waktu habis, Mr. Chen mengumpulkan jawaban. Ia menatap Yuhan tersenyum bangga. Bagus, Yuhan. Kamu cepat memahami konsep yang sulit. Tetap pertahankan semangat ini. Beberapa murid yang tadinya meremehkan Yuhan mulai menatapnya dengan kagum. Bahkan beberapa anak kaya mulai bergumam satu sama lain. Dia hebat juga, ya. Nggak seperti yang kita kira. Di luar kelas, di halaman sekolah yang luas, Yuhan bertemu beberapa teman baru, termasuk Huang Mingxi, gadis berusia 8 tahun yang ceria dan ramah. Mingxi memperkenalkan diri, duduk di bangku bersama Yuhan. Aku suka cara kamu menulis catatan. Rapi banget. Puji Mingxi. Yuhan tersenyum. Terima kasih. Ibu selalu bilang menulis rapi itu penting. Sementara itu, Mei-ling memanggil putrinya. Lian, jangan terlalu dekat dengan anak itu. Kita nggak mau anakmu terpengaruh. Namun Lian terlihat ragu, matanya sesekali menatap Yuhan yang duduk tenang dan bersahaja. Siang hari, saat pelajaran seni berlangsung, Yuhan menunjukkan bakat luar biasa. Ia mampu menggambar dengan detil yang menakjubkan, membuat guru seni Mrs. Lee berdecak kagum. Yuhan, ini luar biasa. Kamu memiliki imajinasi dan keterampilan yang hebat untuk usiamu. Puji Mrs. Lee. Di sisi lain, Mei-ling mulai merasa gelisah. Anak itu punya bakat, tapi tetap rendah diri. Ini aneh, gumamnya sambil menatap Yuhan dari jauh. Saat pulang, Yuhan kembali menemukan ibunya menunggunya di mobil sederhana. Shueying tersenyum melihat putrinya. Bagaimana hari ini, Yuhan? Ada yang membuatmu senang? Seru Bu, tapi bujang. Dia makin sering mengomentari aku, jawab Yuhan sambil tertawa kecil. Shueying menepuk kepala putrinya, tersenyum. Biarkan saja. Orang yang meremehkan sering takut pada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Kamu hebat, Yuhan. Jangan pernah ragu. Malamnya, di rumah sederhana mereka di pinggiran kota Haicheng, Shueying mempersiapkan beberapa dokumen rahasia. Ia membuka laptop, memeriksa laporan keuangan Lin Group, memastikan investasi besar perusahaan berjalan lancar. Di balik kesederhanaan pakaian dan rumah mereka, ada dunia lain yang penuh kekuasaan dan kekayaan. Namun, meski dunia luar tidak tahu, Shueying sadar bahwa perjuangan putrinya di sekolah akan lebih menantang daripada yang ia kira. Mei-ling bukan satu-satunya yang meremehkan. Banyak orang tua di sekolah itu terbiasa mengandalkan kekayaan dan status, dan Yuhan harus belajar menghadapi itu semua. Beberapa hari kemudian, saat istirahat, Yuhan duduk di taman membaca buku. Beberapa murid kaya mendekat, penasaran dengan gadis yang selalu tenang dan pandai itu. Hei, kamu ini anak siapa? Kayaknya hebat juga ya.
Tanya salah satu murid laki-laki berambut pirang. Yuhan tersenyum, namaku Lin Yuhan. Aku senang belajar, itu saja. Murid-murid itu tertegun. Tidak menyangka gadis sederhana bisa bersikap begitu percaya diri. Perlahan, reputasi Yuhan mulai berubah. Dari anak yang diremehkan menjadi gadis kecil yang menarik perhatian karena kecerdasannya, bakat, dan ketenangan. Di sisi lain, Mei Ling semakin gelisah. Ia mulai mengawasi gerak-gerik Shui Ying, mencoba mencari celah untuk membuktikan bahwa keluarga itu sebenarnya biasa saja. Namun Shui Ying terlalu cermat, terlalu tenang, dan terlalu sulit ditebak. Ini baru permulaan, gumam Shui Ying dalam hati, menatap putrinya yang tertidur pulas di sofa malam itu. Suatu hari semua orang yang menilai dari penampilan akan terkejut. Dan aku akan pastikan Yuhan bisa menghadapi semuanya tanpa takut. Di dunia lain, Lin Shuiying tetap mengendalikan Lin Group, merencanakan ekspansi global, dan menghadapi kompetisi bisnis yang sengit. Di sini, di rumah sederhana, ia menjadi ibu penuh kasih yang siap membela putrinya dari dunia yang menilai dari pakaian dan status. Dua dunia yang berbeda, dua kehidupan yang tampak bertolak belakang, namun keduanya terkoneksi oleh satu hal. Tekad dan kekuatan Lin Shuiying yang tak tergoyahkan. Malam itu, kota Haicheng berkilau di bawah lampu-lampu jalan. Di rumah sederhana di pinggir kota, Shuiying menatap langit dari jendela, tersenyum. Ia tahu perjalanan mereka baru dimulai. Dan untuk Lin Shuiying, rahasia yang tersembunyi di balik kesederhanaannya akan segera terbuka. Pagi itu, Haicheng diselimuti kabut tipis. Suasana sekolah elit kembali ramai dengan kendaraan mewah dan orang tua yang sibuk mengobrol. Di tengah keramaian, Lin Shuiying berjalan menuju gerbang sekolah. Tampak sederhana seperti biasa dengan kaos putih bersih, celana panjang hitam, dan tas kain yang menempel di bahunya. Wajahnya polos, rambut hitam panjang diikat rendah, tapi matanya penuh ketenangan dan kewibawaan. Putrinya, Lin Yuhan, berlari kecil menyusul. Tas ranselnya bergoyang saat ia tersenyum pada ibunya. "Ibu, hari ini kita ada ujian bahasa Mandarin," seru Yuhan dengan semangat. "Tenang saja, Yuhan. Kamu pasti bisa," jawab Shuiying lembut, menepuk bahu putrinya. Di sisi lain, dari mobil mewah berwarna putih, Zhang Meiling menatap mereka dengan tajam. Meiling selalu merasa terganggu setiap kali melihat Shuiying. Ibunya tetap saja sederhana. Tapi anak itu terlalu menonjol untuk ukuran anak orang biasa. Gumamnya sambil menyesuaikan jas bermerek yang dikenakannya. Sesampainya di sekolah, Yuhan berlari masuk ke kelas. Hari itu, guru mereka, Mrs. Lee, seorang wanita Tionghoa berusia 38 tahun, dengan rambut pirang panjang, memulai pelajaran dengan semangat. "Hari ini kita akan membahas sastra klasik dan menulis esai kreatif. Kalian harus berpikir kritis." Yuhan membuka buku catatannya dan mulai menulis. Setiap kata tertata rapi, ide-ide mengalir lancar, dan tulisan Yuhan menonjol dibanding murid lain. Beberapa teman mulai menoleh kagum, termasuk Huang Mingxi yang duduk di sampingnya. "Yuhan, tulisanmu bagus banget. Aku nggak bisa cepat seperti itu," puji Mingxi dengan kagum. Yuhan tersenyum manis. "Terima kasih. Aku belajar menulis dengan rapi setiap hari." Namun, di pojok kelas, Meiling mengawasi Lian sambil memandang Yuhan dengan mata tajam. "Anak itu, aku nggak suka. Ia terlalu menonjol. Aku harus pastikan Lian tetap nomor 1, pikir Meiling, merasa cemas tapi ingin terlihat tenang di depan putrinya. Setelah pelajaran selesai, waktu istirahat tiba. Yuhan membuka bekal sederhana yang dibawa ibunya. Nasi dengan beberapa lauk sederhana yang ditata rapi. Beberapa murid memandangnya dengan rasa heran. Tapi Yuhan tetap tersenyum, menikmati makanannya dengan tenang. "Lihat itu, masih makan bekal sederhana," bisik seorang murid perempuan kepada temannya. Tapi ia tetap tenang dan percaya diri. Aneh juga. Meiling, yang berdiri di dekat situ, tidak bisa menahan diri. Ia melangkah mendekat, nada suaranya sinis. "Yuhan, kau bisa makan dengan lebih baik jika ibu memberi lebih banyak uang. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa mengawasi prestasimu." Yuhan menoleh sebentar, tersenyum sopan. "Terima kasih, Bujang. Aku senang dengan bekal ibu." Meiling merasa terguncang. Gadis kecil itu tenang, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada kekuatan yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Sore harinya, sekolah mengadakan latihan olahraga. Yuhan, yang biasanya kecil dan lincah, menunjukkan kecepatan dan koordinasi yang luar biasa. Beberapa anak kaya menatap kagum.
Bahkan Lian mulai merasa iri, meski ia selalu dibanggakan sebagai anak orang kaya. Mei Ling memperhatikan dengan cemas. Kenapa anak itu selalu menonjol? Apakah ibunya menyembunyikan sesuatu? Pikirnya keras. Sementara itu, di rumah sederhana mereka, Shui Ying sedang mempersiapkan dokumen rahasia untuk Lin Group. Laptop terbuka, layar menampilkan grafik saham, laporan keuangan, dan email dari partner internasional. Di balik kesederhanaan penampilannya, Shui Ying tetap memimpin salah satu konglomerat terbesar di dunia. Teleponnya berdering, nomor asing muncul di layar. Shui Ying mengangkat telepon. Suara tenangnya terdengar profesional. Ya, semua persiapan untuk ekspansi Asia Tenggara berjalan lancar. Tim regional siap. Di sisi lain, Mei Ling mulai melakukan riset diam-diam. Ia mencoba mencari informasi tentang Shui Ying, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan gosip atau cara untuk menjatuhkannya. Tapi setiap pencarian menemui jalan buntu. Shui Ying terlalu cermat, terlalu berhati-hati, dan terlalu sulit ditebak. Beberapa hari kemudian, Yuhan mulai mendapatkan teman baru. Anak-anak yang awalnya meremehkannya kini mulai tertarik pada kecerdasan dan ketenangannya. Ia menjadi pusat perhatian, tapi tetap rendah hati. Di saat yang sama, Mei Ling mulai merasa panik. Setiap kali Yuhan menunjukkan keunggulan, setiap jawaban tepat, setiap gerakan rapi dan cerdas, Mei Ling merasa dunianya terguncang. Ia mulai merasakan ketidakpastian pertama kali dalam hidupnya, dan itu membuatnya frustrasi. Pada malam hari, setelah Yuhan tidur, Shui Ying menatap langit dari jendela rumah sederhana mereka. Kota Haicheng bersinar dengan cahaya lampu jalan, gedung tinggi, dan kehidupan orang kaya yang tampak jauh dari rumah mereka. Suatu hari, semua orang yang menilai dari penampilan akan terkejut, gumamnya pelan. Tapi lebih penting, Yuhan harus belajar menghadapi dunia dengan kepala tegak. Dunia tidak selalu adil, tapi keberanian dan ketekunan bisa mengubah segalanya. Di sekolah, Mei Ling semakin tidak sabar. Ia merasa harus melakukan sesuatu, entah itu dengan memanfaatkan koneksinya, mengintimidasi Yuhan, atau mencari cara lain untuk membuktikan superioritasnya. Tapi Mei Ling tidak tahu satu hal. Shui Ying selalu selangkah lebih maju, bahkan saat ia tampak sederhana dan lemah. Hari itu menandai titik awal dari konflik yang lebih besar. Dunia Yuhan di sekolah elit dan dunia Shui Ying di bisnis global mulai bersinggungan. Perlahan, rahasia terbesar keluarga sederhana ini akan mulai terbuka, dan orang-orang yang meremehkan mereka akan menghadapi kenyataan yang mengejutkan. Malam itu, Shui Ying menutup laptopnya, duduk di sofa, memeluk Yuhan yang masih terlelap. Ia tersenyum lembut, matanya penuh keteguhan. Dunia mungkin melihat mereka sederhana, tapi kekuatan dan kekayaan mereka jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan orang lain. Dan suatu hari, semua yang menilai dari pakaian dan status akan menyesal. Pagi di Haicheng Elite Academy terasa lebih tegang dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti halaman sekolah, sementara anak-anak berlarian menuju kelas dengan tas mewah dan seragam rapi. Namun ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian. Lin Yuhan, gadis 7 tahun yang mulai dikenal karena kecerdasannya dan ketenangan yang luar biasa. Di pojok halaman, Zhang Meiling berdiri dengan wajah serius. Matanya menatap Yuhan yang sedang bermain bersama beberapa teman baru. Ia menepuk lengan putrinya, Zhang Lian, sambil menegur lembut tapi sinis. Lian, ingat, jangan terlalu dekat dengan anak itu. Kita harus tunjukkan siapa yang paling unggul di sini. Lian mengangguk, tapi matanya sesekali menoleh ke Yuhan, terlihat kagum pada keberanian dan keceriaan gadis itu. Saat bel berbunyi, semua murid masuk ke kelas. Hari itu, guru Mr. Chen mengumumkan ujian singkat yang akan menentukan posisi anak-anak untuk kelas elit tambahan, kelas khusus bagi murid berbakat. Yuhan duduk di bangku pojok, menatap soal ujian dengan fokus. Tangannya menulis cepat, jawaban yang diberikan tepat dan teliti. Di belakang, Mei Ling berbisik pada Lian. Kamu harus perhatikan, anak itu bisa jadi saingan seriusmu. Jangan biarkan dia mendominasi. Lian menatap Yuhan dengan pandangan campur aduk, kagum, takut kalah, dan sedikit iri. Saat ujian selesai, Mr. Chen mulai menilai jawaban murid satu persatu. Hasilnya mengejutkan sebagian besar murid. Yuhan mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Beberapa murid mulai berbisik-bisik, menatapnya dengan campur kagum dan iri. Mei Ling menegang, menatap hasil ujian itu sambil menahan amarah. Bagaimana bisa anak biasa mendapatkan nilai tertinggi? Ini tidak mungkin. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Mei Ling mulai merencanakan strategi.
Ia menggunakan koneksi orang tuanya, mencoba menghubungi guru lain untuk mencari celah kelemahan Yuhan. Namun, setiap kali ia mencoba, guru-guru itu hanya tersenyum sopan, menatap Yuhan dengan kekaguman terselubung. Suatu sore, saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, Mei Ling mencoba memojokkan Yuhan. Ia mengajak beberapa anak kaya untuk mengejek bekal Yuhan, pakaian sederhana, dan tas kainnya. Lihat bekalnya, masih nasi kotak. Hahaha, ejek salah satu anak, sambil menatap Yuhan dengan penuh hina. Namun Yuhan hanya tersenyum manis. Terima kasih, aku suka bekal ibu, jawabnya dengan tenang. Tidak ada rasa malu, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan. Ejekan itu membuat beberapa anak lain terdiam. Bahkan beberapa yang tadinya mendukung Mei Ling mulai merasa ragu. Yuhan terlihat tidak tergoyahkan. Di rumah, Lin Shuiying mengetahui kejadian itu dari telepon Yuhan. Ia tersenyum, menepuk kepala putrinya saat Yuhan menceritakan semua yang terjadi. Bagus, Yuhan. Tetap tenang. Jangan biarkan ejekan mereka mengubah dirimu. Aku bangga padamu. Namun di sekolah, Mei Ling mulai memperhatikan hal aneh. Beberapa kali ia melihat tas ransel Yuhan, yang sederhana itu, ternyata bukan hanya rapi, tapi terbuat dari bahan anti-air premium yang mahal, sangat tahan lama. Ia merasa aneh, tapi belum bisa menyimpulkan apa-apa. Hari-hari berikutnya, Yuhan semakin dikenal di sekolah karena kecerdasannya, bakat seni, dan ketenangannya dalam menghadapi ejekan. Beberapa teman mulai mendekat, termasuk Huang Mingxi, dan beberapa murid lain yang penasaran dengan kepribadian Yuhan. Di sisi lain, Mei Ling semakin gelisah. Setiap kali ia mencoba menjatuhkan Yuhan, gadis itu tetap teguh, tetap sopan, dan tetap cerdas. Bahkan, ketika Mei Ling mencoba berbicara dengan guru untuk mengkritik Yuhan, guru hanya tersenyum dan berkata, Yuhan memiliki bakat luar biasa, Bujang. Jangan khawatir. Anak-anak lain juga belajar banyak darinya. Frustrasi Mei Ling mulai memuncak. Ia merasa seluruh dunia sekolah berbalik pada Yuhan. Bahkan Lian, yang awalnya selalu meniru ibu, mulai menunjukkan rasa hormat diam-diam pada Yuhan. Di malam hari, Shuiying menatap laporan harian putrinya. Ia melihat Yuhan semakin berkembang, bukan hanya akademik tapi juga sosial. Anak itu mulai bisa menavigasi lingkungan elit tanpa kehilangan jati diri. Dalam hatinya, Shuiying tersenyum. Ini baru permulaan, Yuhan. Dunia bisa menilai dari penampilan, tapi itu tidak pernah menentukan siapa kita sebenarnya. Suatu hari, semua orang yang meremehkan kita akan terkejut. Malam itu, kota Haicheng gemerlap di bawah cahaya lampu jalan. Rumah sederhana Shuiying dan Yuhan tetap terlihat biasa dari luar, tapi di dalamnya ada rahasia besar yang tersembunyi. Kekuatan dan kekayaan Lin Shuiying yang tak terlihat. Menunggu waktu yang tepat untuk muncul di hadapan dunia yang meremehkan mereka. Dan untuk Mei Ling, pertarungan ini baru saja dimulai. Ia tidak tahu bahwa setiap rencana untuk menjatuhkan Yuhan akan berbalik menjadi bukti betapa tangguh dan luar biasanya Lin Shuiying dan putrinya. Di halaman sekolah, suara tawa anak-anak bercampur dengan riuh langkah kaki mereka. Yuhan sedang duduk bersama teman-temannya di bangku taman, menulis catatan untuk tugas seni dan sastra. Tangannya lincah, ide-ide mengalir cepat, sementara teman-temannya terkagum-kagum melihat hasil coretannya yang begitu rapi dan kreatif. Mei Ling, yang berdiri beberapa meter dari situ, mengamati dengan mata menyipit. Ia mulai merasa gelisah. Setiap kali Yuhan tersenyum dan berbicara dengan teman-temannya, aura tenang gadis itu seolah menekan semua rasa superior Mei Ling. Apa yang membuat anak itu begitu berbeda? Kenapa dia bisa menarik perhatian semua orang tanpa perlu pakaian mahal atau tas bermerek? Pikir Mei Ling dalam hati. Saat Yuhan menaruh tas kainnya di bangku, sebuah benda kecil jatuh dari dalamnya. Sebuah handphone terbaru dengan casing mewah, bukan sembarang handphone anak kecil. Mei Ling yang kebetulan melihatnya, mendekat dengan langkah cepat, menatap tajam. Ini tidak mungkin. Ibunya bilang sederhana, tapi ini, gumamnya, wajahnya memerah karena campuran penasaran dan kekhawatiran. Yuhan segera mengambilnya, tersenyum. Oh, ini pemberian ibu. Aku menjaga handphone ini agar tetap aman saat belajar di sekolah, katanya polos. Tidak ada nada sombong. Tidak ada kesombongan. Hanya ketenangan yang membuat Mei Ling semakin merasa terpojok. Tak lama kemudian, guru seni Mrs. Lee mendekati Yuhan. Yuhan, bisa kau bantu menata karya-karya murid lain? Tanganmu cepat dan rapi, aku yakin hasilnya akan bagus, ujarnya. Yuhan mengangguk, dengan senyum lembut, mulai menata lukisan-lukisan dan sketsa yang ditinggalkan murid lain.
Beberapa murid menatap kagum, bahkan ada yang diam-diam mulai meniru caranya. Mei Ling tidak bisa menahan diri. Ia melangkah mendekat, menegur dengan nada sinis, "Yuhan, jangan terlalu menonjol. Ingat, kita semua harus saling menghormati di sini." Yuhan menatap Mei Ling dengan polos tapi tegas. "Terima kasih, Bujang. Aku selalu menghormati semua teman dan guru. Aku hanya ingin belajar dengan baik." Ketenangan dan kesopanan Yuhan membuat Mei Ling semakin frustrasi. Setiap usaha untuk menjatuhkan gadis itu selalu berbalik menjadi bukti ketangguhan Yuhan. Bahkan beberapa anak kaya mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa anak sederhana ini bisa begitu hebat? Di sisi lain, Shui Ying tengah mengawasi situasi dari jarak jauh melalui telepon yang tersambung ke aplikasi keamanan sekolah. Ia sengaja memasang kamera pengawas untuk memastikan Yuhan aman. Matanya tajam menatap layar, melihat gadis kecilnya tersenyum dan tetap tenang. Di sini, dalam kesederhanaannya, ada rencana dan strategi yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang murid mencoba menyinggung Yuhan, memotong jalannya sambil mengejek tas kain lusuhnya. Tanpa panik, Yuhan melangkah tenang, menatap murid itu, dan berkata dengan suara tegas tapi lembut, "Tolong jangan mengganggu orang lain. Kita semua bisa belajar dan bersenang-senang, tanpa harus menyakiti satu sama lain." Kata-kata itu membuat murid lain terdiam. Bahkan si pengganggu menunduk malu. Beberapa murid yang tadinya ragu mulai mengangguk setuju. Yuhan tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki keberanian sosial yang membuatnya menonjol tanpa harus sombong. Mei Ling semakin panik. Ia merasa kehilangan kendali. Setiap kali ia mencoba menyerang secara sosial, Yuhan tetap unggul, tenang, sopan, dan cerdas. Bahkan hal-hal kecil, seperti handphone mewah yang jatuh tadi, membuat Mei Ling mulai meragukan apa yang ia ketahui tentang keluarga Lin. Saat bel istirahat berbunyi, Yuhan kembali duduk di bangku taman, menulis catatan. Beberapa murid mulai menghampirinya, bertanya tentang pelajaran, bahkan menawarkan teman bermain. Yuhan tersenyum, menerima mereka dengan ramah. Kepribadian dan bakatnya semakin memikat semua orang, sementara Mei Ling hanya bisa menghela napas, merasa kalah dalam permainan ini. Di rumah sederhana mereka, Shui Ying menatap laporan harian putrinya. Ia tersenyum puas, menutup laptop yang menampilkan grafik saham dan dokumen bisnis. Dalam kesederhanaannya, ia tetap menjadi penguasa konglomerat raksasa. Namun yang lebih penting baginya, Yuhan sudah mulai belajar menghadapi dunia sendiri, membangun karakter yang kuat, dan tetap rendah hati. Shui Ying menatap putrinya yang tertidur di sofa. Ini baru permulaan, Yuhan. Dunia mungkin menilai dari pakaian, tas, atau status. Tapi itu bukan apa-apa dibanding keberanian, kecerdasan, dan ketenanganmu. Suatu hari, mereka yang meremehkan kita akan terkejut melihat siapa kita sebenarnya. Di luar rumah, kota Haicheng berkilau di bawah lampu-lampu jalan. Di sekolah, Mei Ling menatap dengan cemas setiap gerakan Yuhan, merasakan ketidakberdayaan pertamanya dalam hidup. Setiap rencana untuk menjatuhkan gadis itu berbalik menjadi bukti bahwa Lin Shuiying bukan ibu biasa, dan Yuhan bukan anak biasa. Rahasia kekayaan dan kekuatan Shuiying mulai terlihat melalui benda-benda kecil dan kecerdasan Yuhan, meski masih tersembunyi bagi kebanyakan orang. Pertarungan ini belum selesai, tapi satu hal jelas. Yuhan dan ibunya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dilihat orang lain. Dan Mei Ling, yang selama ini merasa superior, mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Mereka mungkin baru menghadapi puncak dari kekuatan Lin Shuiying. Di aula sekolah yang luas, suara anak-anak bersatu dengan langkah kaki guru. Hari itu ada acara khusus, pameran bakat tahunan sekolah. Setiap murid diminta menampilkan keahlian atau karya mereka. Suasana penuh antusiasme, tapi juga penuh ketegangan bagi Yuhan dan Mei Ling. Yuhan duduk di bangku pojok bersama beberapa teman. Ia menatap catatan kecilnya, memastikan semua persiapan berjalan rapi. Tas kain sederhana itu tetap di sampingnya, namun beberapa murid mulai menyadari hal aneh. Tas itu terlihat sangat bersih, tahan lama, dan rapi. Beberapa murid pun bergumam, penasaran. Di sisi lain, Mei Ling berjalan di antara orang tua dan murid, matanya menyipit saat melihat Yuhan. "Aku harus melakukan sesuatu hari ini. Anak itu tidak boleh mencuri perhatian Lian," gumamnya. Wajahnya memerah karena frustrasi. Saat acara dimulai, Yuhan menampilkan lukisan miniatur yang memukau, diiringi narasi tentang kisah klasik Tiongkok yang ditulis dengan indah. Guru dan murid terpukau.
Bahkan beberapa orang tua mulai berbisik, anak ini berbeda. Mei Ling tidak tinggal diam. Ia mendekati guru pameran, mencoba menyarankan agar Lian diberi giliran lebih lama dan menonjolkan bakatnya. Bu, mungkin anak saya bisa diberi perhatian lebih. Agar acara lebih seimbang, ucap Mei Ling dengan nada halus tapi penuh agenda tersembunyi. Guru menatap Mei Ling dengan senyum tipis. Setiap anak akan mendapat kesempatan sama, Bu Zhang. Tapi karya Yuhan memang sangat luar biasa. Jawab guru itu, menolak dengan sopan tapi tegas. Mei Ling merasakan darahnya memanas. Ia ingin menunjukkan kekuasaan dan statusnya, tapi Shui Ying telah memastikan bahwa Yuhan tampil di tengah tanpa hambatan. Ketika giliran Yuhan tampil di depan seluruh hadirin, beberapa hal mulai membuat Mei Ling panik. Catatan narasi Yuhan sempurna, dengan gaya bahasa cerdas melebihi usia 7 tahun. Detail lukisan miniatur menunjukkan kecermatan yang tak biasa, bahan yang digunakan terlihat mahal dan berkualitas tinggi. Beberapa orang tua mulai menyadari bahwa gadis kecil itu bukan anak biasa, meski mereka belum tahu identitas Shui Ying sebenarnya. Yuhan tersenyum saat menatap penonton, menyampaikan kisah dengan suara lembut namun percaya diri. Anak-anak terpukau, guru terkesima, dan beberapa orang tua mulai saling bertukar pandang. Mei Ling berusaha menutupi rasa paniknya. Ia menegur Lian, lihat baik-baik. Kita harus lebih baik daripada anak itu. Lian mencoba mengikuti, tapi matanya sesekali menatap kagum pada Yuhan. Kekaguman itu mulai tumbuh diam-diam, menggantikan rasa takut dan iri yang sebelumnya mengekangnya. Di belakang panggung, Shui Ying berdiri diam, tersenyum tipis. Dengan pakaian sederhana dan ekspresi tenang, ia mengamati putrinya. Namun sesekali, kilatan gelang perak mahal di pergelangan tangannya terlihat di bawah lengan baju, tanpa disengaja terpapar cahaya lampu. Beberapa orang tua yang melihatnya mulai berpikir, ibu dari anak itu terlihat sederhana, tapi ada aura berbeda. Saat pameran berakhir, Yuhan mendapat tepuk tangan meriah. Ia tersenyum, membungkuk sopan. Bahkan beberapa murid yang dulu mengejeknya kini datang menghampiri, mencoba mengobrol atau berteman. Mei Ling di sisi lain mulai kehilangan kesabaran. Semua rencana untuk menekan Yuhan gagal. Bahkan hal-hal kecil yang ia anggap remeh, tas, pakaian sederhana, atau sopan santun Yuhan, mulai menjadi perhatian dan kekaguman orang lain. Malamnya, Shui Ying menatap laporan harian sekolah melalui telepon yang terhubung dengan sistem monitoring mereka. Ia tersenyum puas. Semua langkahnya dirancang agar Yuhan bisa menunjukkan bakat dan karakter, tanpa menimbulkan kecurigaan berlebihan. Rahasia kekayaannya tetap tersembunyi, tapi perlahan aura mereka mulai menembus lingkungan elit. Ini baru permulaan, gumam Shui Ying dalam hati, menatap putrinya yang tertidur pulas. Mereka mungkin meremehkan kita sekarang, tapi suatu hari mereka akan menyadari siapa kita sebenarnya. Sementara itu, Mei Ling pulang dengan perasaan campur aduk, frustrasi, penasaran, dan takut kehilangan dominasi sosialnya di sekolah. Ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim, mencoba menjatuhkan Yuhan secara langsung, meski hal itu berarti membuka tabir rahasia Shui Ying sedikit demi sedikit. Dalam dunia yang menilai dari penampilan dan status, Lin Shuiying dan Yuhan telah membalikan aturan mainnya. Mereka sederhana tapi kuat. Mereka rendah hati tapi tak terkalahkan. Dan pertarungan ini baru saja memasuki babak paling menegangkan. Kehidupan di Haicheng Elite Academy semakin memanas. Setelah pameran bakat, reputasi Lin Yuhan semakin menanjak. Anak-anak yang dulu meremehkannya kini mulai mengagumi kecerdasannya. Bahkan guru-guru pun terkesan dengan ketenangan dan bakatnya. Namun di sisi lain, Zhang Meiling mulai kehilangan kesabaran. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan lebih agresif. Tidak cukup lagi mengandalkan pengaruh sosial atau bisik-bisik di belakang. Hari itu, Meiling mendekati guru kepala sekolah, Mr. Liu, dengan senyum tipis tapi penuh agenda. Pak Liu, aku rasa ada hal yang perlu diperhatikan. Anak Lin Yuhan. Meski tampak polos, ia sering menonjol di banyak bidang. Apakah ini sesuai dengan prinsip sekolah? Ucap Meiling dengan nada sopan tapi penuh tekanan. Mr. Liu menatapnya dengan tenang. Setiap anak punya bakat berbeda, Bu Zhang. Kami menghargai setiap prestasi. Tapi saya mengerti kekhawatiran Anda. Rencana Meiling gagal setengah. Ia berharap bisa menurunkan perhatian dan pujian yang diterima Yuhan, tapi guru tetap menegaskan bahwa Yuhan berhak atas penghargaan. Tak lama kemudian, di kelas, Meiling memutuskan untuk menyerang secara langsung. Ia mengajak beberapa murid kaya, termasuk anak-anak yang biasanya mengikuti arahannya, untuk mengejek Yuhan di depan teman-teman.
Lihat tasmu itu. Lusuh banget. Hah, apa ibumu tidak punya uang? Ejek salah satu murid sambil tertawa. Yuhan menatap mereka dengan mata lembut namun tegas. Terima kasih sudah memperhatikan. Tapi aku bahagia dengan apa yang ibu beri. Kita semua punya cara masing-masing untuk belajar dan bersenang-senang, jawab Yuhan dengan tenang. Murid-murid lain terdiam, beberapa mulai tersentuh oleh ketenangan dan kedewasaan Yuhan. Bahkan sebagian anak kaya mulai merasa bersalah karena mengejeknya. Di luar kelas, Mei Ling mulai panik. Ia menyadari bahwa setiap serangannya berbalik menjadi bukti bahwa Yuhan bukan anak biasa. Bahkan beberapa orang tua yang hadir melihat kejadian itu mulai bergumam. Anak ini ada sesuatu yang berbeda. Sementara itu, Shui Ying yang hadir sebagai pengawas acara sekolah tetap berpakaian sederhana, kaos putih, celana hitam. Rambut diikat rendah, tapi aura kewibawaannya tidak bisa disembunyikan. Sesekali, kilatan jam tangan mewah dan gelang perak yang tampak singkat di pergelangan tangannya tertangkap mata beberapa orang tua. Mereka saling berpandangan, mulai menebak bahwa wanita sederhana ini mungkin lebih dari sekadar ibu biasa. Di rumah sederhana mereka, Shui Ying menatap laporan sekolah. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa strategi putrinya berjalan baik. Yuhan tidak hanya membuktikan kecerdasannya, tapi juga menunjukkan karakter yang kuat dan sopan. Orang tua lain mungkin mulai menebak, tapi rahasia kekayaannya tetap aman. Untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Mei Ling semakin gencar. Ia mulai mengajak beberapa orang tua lain untuk mengkritik Yuhan, berharap bisa menurunkan reputasinya. Namun setiap kali ia melakukan itu, Yuhan selalu berhasil menanggapi dengan sopan, cerdas, dan bahkan membuat guru dan orang tua lain terkesan. Di salah satu pertemuan orang tua, kilatan tas kulit Yuhan yang sangat rapi dan tahan lama terlihat sebentar. Beberapa orang tua kaya menatapnya, mulai bertanya-tanya. Anak itu, tasnya sederhana tapi terlihat mahal. Ban ibunya menyembunyikan sesuatu. Mei Ling semakin frustrasi. Segala usaha untuk menjatuhkan Yuhan gagal. Bahkan serangan sosialnya kini terlihat sia-sia. Karena ketenangan dan kecerdasan Yuhan membuat semua orang mulai menghargainya. Di malam hari, Shui Ying menatap putrinya yang tidur pulas. Yuhan, suatu hari mereka akan tahu siapa kita sebenarnya. Tapi sekarang, yang terpenting adalah kamu tetap rendah hati dan kuat. Dunia bisa menilai dari penampilan, tapi keberanian, kecerdasan, dan kebaikan hatimu adalah senjata terkuatmu. Di sisi lain, Mei Ling pulang dengan rasa frustrasi yang semakin memuncak. Ia menyadari bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar anak sederhana. Satu hal jelas, Lin Xuing bukan ibu biasa, dan Yuhan bukan anak biasa. Pertarungan sosial di sekolah telah mencapai puncak ketegangan. Rahasia kekayaan Shui Ying mulai muncul sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat orang tua lain penasaran. Tapi masih cukup tersembunyi agar Mei Ling belum bisa membongkarnya sepenuhnya. Dan di balik itu semua, satu pesan jelas tersirat. Dunia yang menilai dari pakaian dan status akan segera menemukan bahwa Lin Xuing dan Yuhan memiliki kekuatan yang tak terduga, dan mereka akan membalikkan semua penilaian itu dengan cara mereka sendiri. Di aula utama sekolah, suasana semakin tegang. Acara tahunan kompetisi akademik dan bakat gabungan sedang berlangsung, dan seluruh murid serta orang tua elit hadir. Anak-anak menampilkan berbagai bakat, sains, seni, musik, dan olahraga. Yuhan sedang menunggu giliran tampil. Ia membawa bukunya dengan rapi, tas kain sederhana di bahunya. Tapi aura tenangnya membuat semua orang memperhatikannya. Beberapa murid yang dulu mengejeknya kini menatap dengan kagum. Mei Ling, yang berdiri di samping putrinya Lian, merasakan kegelisahan luar biasa. Ia menatap Yuhan, mata tajamnya menyala. Semua strategi sosial dan tekanan yang ia lakukan sebelumnya tampak tidak berpengaruh. Anak itu tetap menonjol, bahkan dengan cara yang elegan dan sopan. Saat giliran Yuhan, ia maju ke panggung. Kali ini, ia menampilkan presentasi proyek ilmiah yang kompleks, lengkap dengan model miniatur dan diagram cerdas. Beberapa orang tua yang hadir menatap terkejut. Mereka mulai menyadari bahwa anak sederhana ini memiliki akses ke materi berkualitas tinggi dan sumber daya yang biasanya hanya dimiliki anak-anak orang kaya. Mei Ling semakin panik. Ia memutuskan mengambil langkah lebih ekstrim. Di sela acara, ia berbisik kepada beberapa orang tua kaya, mencoba menyebarkan gosip bahwa Yuhan hanyalah anak sederhana yang beruntung, dan mungkin ada campur tangan orang dewasa. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Yuhan menjelaskan model miniatur dan teorinya, Shui Ying muncul di aula,
tetap berpakaian sederhana, tapi dengan aura yang tak bisa diabaikan. Sekali lagi, kilatan jam tangan mahal dan gelang perak di pergelangan tangannya tertangkap mata beberapa orang tua. Mereka mulai menatap satu sama lain, menyadari bahwa ibu dari gadis kecil ini mungkin bukan sembarang ibu. Yuhan menyelesaikan presentasinya, menunduk sopan, dan mendapat tepuk tangan meriah. Guru-guru dan sebagian besar orang tua tampak kagum, sementara Mei Ling menatap dengan campuran marah dan ketakutan. Bagaimana mungkin? Ibunya sederhana tapi terlihat kuat? Pikir Mei Ling dalam hati. Matanya menatap Shui Ying yang tersenyum tenang. Setelah acara selesai, beberapa orang tua mendekati Yuhan dan Shui Ying, bertanya tentang proyek ilmiah itu. Shui Ying menjawab dengan tenang, sopan, dan profesional. Jawabannya membuat orang tua lain terkesan, tapi tetap tidak menyadari betapa besar kekayaannya sebenarnya. Di sisi lain, Mei Ling merasa kalah. Semua usaha menjatuhkan Yuhan gagal. Bahkan gosip yang ia sebarkan kini memantul kembali padanya. Karena orang tua dan guru justru semakin kagum pada Yuhan dan Shui Ying. Lian menatap ibunya dengan ragu. Ia merasa terguncang melihat ketenangan dan kecerdasan Yuhan, serta aura ibu Yuhan yang berbeda dari kebanyakan orang dewasa di aula. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Shui Ying menatap laporan harian. Ia tersenyum puas. Putrinya tidak hanya menunjukkan kecerdasan dan ketenangan, tapi juga mulai membangun jaringan sosial yang kuat. Orang tua elit mulai menaruh perhatian, dan beberapa sudah mulai menebak ada rahasia besar di balik kesederhanaan mereka. Yuhan, suatu hari mereka akan tahu siapa kita sebenarnya. Tapi sekarang, yang paling penting adalah kamu tetap rendah hati, cerdas, dan tegas. Gumam Shui Ying pelan, memeluk putrinya yang tertidur. Di sisi lain, Mei Ling pulang dengan hati gelisah. Ia sadar pertarungannya dengan Yuhan dan Shui Ying bukan sekadar kompetisi sosial. Ia sedang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan malam itu menandai satu hal. Rahasia kekayaan Shui Ying mulai tersingkap sedikit demi sedikit, dan dunia yang meremehkan mereka akan segera menyadari bahwa ibu sederhana ini bukan orang biasa. Hari itu, suasana Haicheng Elite Academy begitu berbeda dari biasanya. Orang tua, murid, dan guru berkumpul untuk acara penghargaan tahunan sekolah. Semua mata tertuju pada Yuhan, gadis 7 tahun yang selama ini menjadi pusat perhatian, baik karena bakat maupun ketenangan luar biasanya. Di panggung, Yuhan duduk dengan rapi. Tas kain sederhana di bahunya terlihat biasa, namun aura percaya diri dan ketenangannya membuatnya menonjol. Tepat di sampingnya, beberapa murid yang dulu mengejeknya kini tersenyum dan mengangguk hormat. Di sisi lain, Zhang Meiling tampak tegang. Wajahnya memerah, bibirnya gemetar menahan amarah dan rasa takut. Semua rencana menjatuhkan Yuhan selama ini gagal total. Bahkan orang tua lain mulai menatapnya dengan curiga. Bagaimana mungkin anak sederhana ini bisa begitu unggul? Pikir Mei Ling. Hatinya berdesir gelisah. Saat giliran Yuhan untuk menerima penghargaan prestasi akademik dan seni, sesuatu yang tak terduga terjadi. Shui Ying, yang hadir di aula, secara tidak sengaja menyingkap jas hitam mewah yang ia kenakan di luar pakaian sederhana, memunculkan kilatan perhiasan dan aksesori mahal. Beberapa orang tua terkejut, saling menatap. Aura kuat dan kewibawaan Shui Ying langsung memikat semua orang. Mr. Liu, kepala sekolah, naik ke panggung dan berkata dengan tegas, "Penghargaan ini diberikan kepada Lin Yuhan, bukan hanya karena prestasinya yang luar biasa, tapi juga karena karakter dan ketekunannya yang patut dicontoh. Selamat." Tepuk tangan bergemuruh, dan Yuhan menunduk sopan. Senyum manisnya menyapu seluruh aula. Bahkan beberapa guru terlihat terharu, menyadari bahwa gadis kecil ini memiliki kecerdasan, keberanian sosial, dan keteguhan karakter yang luar biasa. Mei Ling berusaha menutupi wajahnya, tapi matanya tidak bisa menahan kekaguman sekaligus kepanikan. Semua usaha menjatuhkan Yuhan kini sia-sia. Bahkan gosip yang ia sebarkan berbalik menjadi bukti bahwa Yuhan memiliki dukungan dan pendidikan karakter yang kuat dari ibunya. Beberapa orang tua mulai mendekati Shui Ying, penasaran. Mereka bertanya tentang pendidikan dan cara mendidik Yuhan, sementara Shui Ying tetap tenang menjawab dengan sopan tapi menegaskan prinsip. Setiap anak memiliki potensinya sendiri. Aku hanya membantu Yuhan menemukan dan mengembangkan bakatnya. Mei Ling sadar bahwa ia kalah. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Kekalahan sosial dan emosionalnya kini jelas di depan semua orang. Bahkan putrinya Lian,
menatapnya dengan rasa bingung dan mulai mempertanyakan sikap ibunya selama ini. Sementara itu, Yuhan, di samping Shui Ying, tersenyum hangat pada semua orang. Ia tidak hanya memenangkan penghargaan, tapi juga hati teman-teman, guru, dan orang tua. Keteguhan hati, sopan santun, dan kecerdasannya membuat semua orang terpesona. Di luar aula, Shui Ying menatap putrinya dengan bangga. Yuhan, kamu telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia mungkin menilai dari penampilan, tapi sekarang mereka melihat kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Malam itu, Mei Ling pulang dalam kesunyian, merasakan kekalahan total. Ia tahu tidak keadaan Charmu untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, reputasi Yuhan dan Shui Ying semakin bersinar. Ibu sederhana yang sebenarnya adalah konglomerat raksasa, dan putrinya adalah bintang cerdas dan berani yang tak tertandingi. Di rumah sederhana mereka, Shui Ying memeluk Yuhan yang lelah tapi bahagia. Ini baru permulaan, Yuhan. Suatu hari mereka akan tahu seluruh kebenaran. Tapi yang terpenting sekarang, kamu tetap rendah hati dan kuat. Dan begitulah, Lin Shuiying dan Yuhan membuktikan satu hal. Penampilan dan status bukanlah ukuran kekuatan dan kecerdasan. Kesederhanaan bisa menjadi topeng untuk kekuatan luar biasa. Dan hati yang tulus bisa menaklukkan dunia yang penuh penilaian dan iri hati. Aula Haicheng Elite Academy dipenuhi cahaya hangat dari lampu kristal yang berkilau. Suasana hari itu tidak sekadar formalitas tahunan. Ada ketegangan sosial yang terasa di udara. Orang tua, guru, dan murid elit berkumpul. Beberapa membawa kamera dan ponsel untuk merekam momen-momen penting. Semua mata tertuju pada Lin Yuhan, gadis kecil 7 tahun yang selama beberapa bulan terakhir menjadi pusat perhatian sekolah. Yuhan duduk dengan tenang di bangku barisan depan. Tas kain sederhana yang biasa dibawa selalu terselip rapi di sampingnya. Namun aura ketenangan, kecerdasan, dan kesopanan gadis itu membuatnya menonjol di tengah gemerlap aula. Beberapa murid yang dulu mengejeknya kini menatapnya dengan kagum. Beberapa bahkan saling berbisik tentang kehebatan dan kesederhanaan yang tidak biasa dari gadis ini. Di sisi lain, Zhang Meiling berdiri di antara orang tua lainnya. Wajahnya memerah. Bibir gemetar menahan amarah dan ketakutan. Semua rencana menjatuhkan Yuhan selama ini gagal total. Bahkan orang tua lain mulai menatapnya dengan curiga, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari keluarga Lin. Saat giliran Yuhan menerima penghargaan akademik dan bakat gabungan, ketegangan meningkat. Shui Ying, yang hadir sebagai pendamping Yuhan, secara tidak sengaja menyingkap jas hitam mewah yang ia kenakan di atas pakaian sederhana. Kilatan perhiasan dan jam tangan mewah di pergelangan tangannya tertangkap mata beberapa orang tua, menimbulkan bisik-bisik. Mereka mulai menebak, ibu dari anak itu tidak sesederhana yang terlihat. Ketika Yuhan naik ke panggung, Mr. Liu, kepala sekolah, mengumumkan penghargaan ini diberikan kepada Lin Yuhan, bukan hanya karena prestasinya yang luar biasa dalam akademik dan seni, tetapi juga karena karakter, ketekunan, dan keteguhannya yang patut dicontoh. Tepuk tangan bergemuruh. Yuhan membungkuk sopan. Senyum manisnya menyapu seluruh aula. Guru dan orang tua tampak kagum. Bahkan beberapa orang tua terharu, menyadari bahwa gadis kecil ini memiliki kecerdasan, keberanian sosial, dan keteguhan karakter yang jarang dimiliki anak seusianya. Mei Ling menggenggam tangan putrinya Lian, mencoba menutupi kepanikan dan rasa malu. Semua strategi sosial dan gosip yang ia sebarkan gagal total. Bahkan anak-anak yang biasanya mengikuti arahannya mulai menatapnya dengan ragu. Lian sendiri menatap Yuhan dengan rasa kagum dan ingin meniru sikapnya, tepat seperti yang Yuhan tunjukkan sebelumnya. Setelah Yuhan menerima penghargaan, ia menatap hadirin dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Terima kasih kepada semua guru, teman dan orang tua yang telah mendukung kami. Aku belajar bahwa keberanian, kesopanan, dan kerja keras lebih penting daripada apa yang terlihat dari luar." Kata-kata itu membuat beberapa orang tua terkesan. Mei Ling menelan ludah, merasa setiap usaha untuk menurunkan Yuhan justru membuatnya semakin dihormati. Beberapa murid dan orang tua mulai mendekati Yuhan dan Shui Ying. Mereka bertanya tentang pendidikan, bakat, dan strategi belajar gadis itu. Shui Ying menjawab dengan tenang, sopan, dan profesional, tanpa mengungkapkan kekayaan besar yang dimilikinya. Jawaban tersebut menegaskan prinsipnya. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk menemukan bakat dan kekuatan mereka sendiri. Di luar aula, Mei Ling duduk di mobil mewahnya, kepala tertunduk, merasa kalah. Ia menyadari bahwa pertarungan sosialnya dengan Yuhan dan Shui Ying
bukan sekadar kompetisi anak-anak. Itu adalah pertarungan kekuatan karakter, strategi cerdas, dan keanggunan yang tak terlihat. Semua upayanya selama ini gagal. Bahkan gosipnya menjadi bukti bahwa Yuhan memiliki pendidikan dan dukungan moral yang jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Shueying menatap putrinya yang lelah namun bahagia. Yuhan, kamu telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia mungkin menilai dari penampilan, tapi sekarang mereka melihat kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Yuhan tersenyum, menatap ibunya dengan mata bersinar. Aku belajar dari ibu, Bu, bahwa yang penting bukan apa yang orang lihat, tapi bagaimana kita menghadapi dunia dan tetap menjadi diri sendiri. Shueying tersenyum lembut, memeluk putrinya. Ia tahu perjalanan mereka baru dimulai. Rahasia kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya kini mulai terlihat sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat orang lain penasaran, tapi tetap tersembunyi untuk waktu yang tepat. Sementara itu, Mei Ling pulang dengan hati penuh kegelisahan. Ia sadar bahwa ia kalah, bukan hanya dalam pertarungan sosial, tetapi juga dalam pendidikan karakter dan kecerdikan. Lian menatap ibunya dengan bingung, mulai mempertanyakan tindakan Mei Ling selama ini. Di hari-hari berikutnya, reputasi Yuhan semakin meningkat. Beberapa orang tua elit mulai mendekati Shueying untuk bertanya tentang pendidikan putrinya. Beberapa murid lain mulai belajar dari Yuhan, meniru ketenangan, kecerdasan, dan kesopanan yang ia tunjukkan. Di sekolah, Mei Ling mulai menyadari satu hal penting. Mereka menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar anak dan ibu biasa. Lin Shueying bukan ibu sederhana. Ia adalah wanita berpengaruh dengan strategi cerdas dan pengaruh yang diam-diam merambah dunia bisnis. Yuhan bukan anak biasa. Ia memiliki kecerdasan, keberanian sosial, dan karakter yang membuatnya menonjol di tengah lingkungan elit. Akhirnya, malam itu menutup dengan satu pesan jelas. Penampilan dan status hanyalah topeng, dan kekuatan sejati selalu berasal dari keberanian, kecerdasan, dan ketulusan hati. Lin Shueying dan Yuhan telah membalikkan aturan dunia, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar ibu dan anak biasa, tapi pasangan yang tak terkalahkan dalam menghadapi penilaian dan iri hati orang lain. Aula Haicheng Elite Academy dipenuhi sorak-sorai, namun di balik keramaian itu, ketegangan terasa begitu nyata. Orang tua elit, guru, dan murid berkumpul, semua ingin menyaksikan penghargaan tahunan sekolah. Namun hari itu bukan sekadar formalitas biasa. Ada atmosfer persaingan dan kepenasaran yang menegangkan. Semua mata tertuju pada Lin Yuhan, gadis kecil 7 tahun yang kini menjadi sorotan utama sekolah. Yuhan duduk dengan tenang di bangku barisan depan. Tas kain sederhana di bahunya terlihat biasa, namun aura percaya diri, kecerdasan, dan keteguhan hatinya membuatnya menonjol di antara anak-anak lain. Beberapa murid yang dulu mengejeknya kini menatapnya dengan kagum, beberapa bahkan saling berbisik, mempertanyakan bagaimana seorang anak sederhana bisa begitu luar biasa. Di sisi lain, Zhang Meiling berdiri di antara orang tua lainnya, wajahnya memerah karena marah sekaligus cemas. Setiap langkah dan usaha menjatuhkan Yuhan selama beberapa bulan terakhir kini tampak sia-sia. Bahkan gosip yang ia sebarkan untuk meremehkan Yuhan justru memperkuat reputasi gadis kecil itu. Meiling menelan ludah, panik ketika beberapa orang tua mulai menatapnya dengan rasa penasaran. Ketika giliran Yuhan menerima penghargaan prestasi akademik dan bakat gabungan, seluruh perhatian berpusat padanya. Shueying, yang hadir sebagai pendamping putrinya, secara tidak sengaja menyingkap jas hitam mewah yang menutupi pakaian sederhana. Kilatan perhiasan dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya tertangkap oleh beberapa orang tua. Mata mereka terbuka lebar. Aura kewibawaan Shueying langsung terasa, meski pakaian dan sikapnya tetap sederhana. Mr. Liu, kepala sekolah, berdiri di panggung dan berkata dengan tegas, "Penghargaan ini diberikan kepada Lin Yuhan, bukan hanya karena prestasinya dalam akademik dan seni, tetapi juga karena karakter, ketekunan, dan keteguhannya yang patut dicontoh." Slimten, tepuk tangan bergemuruh. Yuhan menunduk sopan, senyum manisnya menyapu seluruh aula. Guru dan orang tua terkesan, beberapa bahkan terlihat terharu. Mereka mulai menyadari bahwa gadis kecil ini memiliki kecerdasan, keberanian sosial, dan ketekunan karakter yang jarang ditemui pada anak seusianya. Meiling menggenggam tangan putrinya, Lian, dengan kuat. Tubuhnya gemetar, bibirnya menahan kata-kata amarah dan frustrasi. Semua usaha menjatuhkan Yuhan gagal. Bahkan anak-anak yang biasa mengikuti arahan Meiling kini mulai ragu, menatapnya dengan keraguan. Lian sendiri menatap Yuhan dengan rasa kagum, ingin meniru ketenangan dan kebijaksanaan gadis itu. Setelah Yuhan menerima penghargaan,
Ia menatap hadirin dan berbicara dengan lembut. Terima kasih kepada semua guru, teman, dan orang tua yang telah mendukung kami. Aku belajar bahwa keberanian, kesopanan, dan kerja keras lebih penting daripada apa yang terlihat dari luar. Kata-kata itu membuat beberapa orang tua terkesan dan mulai berspekulasi tentang siapa sebenarnya ibu dari anak ini. Mei-ling menelan ludah, menyadari setiap kata Yuhan menegaskan reputasinya di mata semua orang. Beberapa orang tua elit mulai mendekati Shui-ying, penasaran tentang pendidikan, bakat, dan cara mendidik Yuhan. Shui-ying menjawab dengan tenang, sopan, dan profesional, tanpa mengungkap kekayaan dan pengaruh besar yang dimilikinya. Jawaban itu menegaskan prinsipnya. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk menemukan bakat dan kekuatan mereka sendiri. Sementara itu, di aula, beberapa guru dan murid berbisik tentang tas kain sederhana Yuhan yang tampak bersih dan berkualitas tinggi, serta cara gadis itu menulis, berbicara, dan menanggapi ejekan. Semua bukti menunjukkan bahwa Yuhan bukan sekadar anak biasa. Di luar aula, Mei-ling duduk di mobil mewahnya, kepala tertunduk, merasa kalah. Ia sadar pertarungannya dengan Yuhan dan Shui-ying bukan hanya masalah sosial, tapi pertarungan karakter, kecerdasan, dan strategi. Gosip yang ia sebarkan berbalik menjadi bukti bahwa Yuhan memiliki dukungan moral dan pendidikan karakter yang lebih kuat daripada yang ia kira. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Shui-ying menatap putrinya yang lelah namun bahagia. Yuhan, kamu telah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dunia mungkin menilai dari penampilan, tapi sekarang mereka melihat kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Yuhan tersenyum, menatap ibunya dengan mata bersinar. Aku belajar dari ibu, Bu, bahwa yang penting bukan apa yang orang lihat, tapi bagaimana kita menghadapi dunia dan tetap menjadi diri sendiri. Shui-ying memeluk putrinya dengan hangat. Ia tahu perjalanan mereka baru dimulai. Rahasia kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya kini mulai terlihat sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat orang lain penasaran, tapi tetap tersembunyi untuk waktu yang tepat. Di hari-hari berikutnya, reputasi Yuhan semakin meningkat. Anak-anak dan guru mulai belajar dari sikapnya. Ketenangan, kecerdasan, dan kesopanan yang ia tunjukkan menjadi teladan bagi semua murid. Beberapa orang tua elit mulai mendekati Shui-ying untuk bertanya tentang metode pendidikan putrinya, dan beberapa mulai menebak bahwa ibu sederhana ini bukan sekadar orang biasa. Mei-ling kini menghadapi kenyataan pahit. Setiap usaha menjatuhkan Yuhan gagal, bahkan strategi sosial dan gosip yang ia sebarkan justru memperkuat posisi Yuhan. Lian mulai mempertanyakan tindakan ibunya sendiri, bingung mengapa Mei-ling selalu membandingkan Yuhan secara negatif. Di sekolah, Yuhan mulai mendapatkan pengakuan luas. Guru dan murid kini menganggapnya sebagai anak teladan, dan beberapa orang tua elit mulai menunjukkan ketertarikan dan rasa hormat kepada Shui-ying. Sekolah yang dulunya menjadi medan pertempuran sosial kini mulai berubah. Lin Yuhan dan Shui-ying telah membalikkan semua penilaian orang lain. Akhirnya, satu hal jelas, penampilan dan status hanyalah topeng. Kekuatan sejati berasal dari keberanian, kecerdasan, dan ketulusan hati. Lin Shui-ying dan Yuhan membuktikan bahwa mereka bukan sekadar ibu dan anak biasa, tapi pasangan yang tak terkalahkan dalam menghadapi penilaian, iri hati, dan intrik sosial. Dan malam itu, ketika lampu aula mulai padam dan semua orang pulang, Shui-ying menatap Yuhan yang tertidur pulas. Ini baru permulaan, Yuhan. Suatu hari mereka akan tahu seluruh kebenaran. Tapi yang terpenting sekarang, kamu tetap rendah hati dan kuat. Mei-ling, di sisi lain, pulang sendiri, menyadari bahwa kekalahan sosial dan emosionalnya sudah tidak bisa diubah. Ia kini harus menghadapi kenyataan. Ia telah kalah, bukan karena ketidakmampuan, tapi karena menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan.